الشكر علينا. Jamaah muslimin muslimat, wabil khusus segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas yang kita semua berharap di pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini kita semua memohonkan kepada Allah agar Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita. Allah Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita, dan juga Allah Ta'ala kabulkan segala hajat serta keinginan kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Jamaah ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait kajian kita, yaitu berkenaan dengan penyakit hati, yang mana minggu lalu kita sudah bahas salah satu penyakit hati yang bisa membahayakan, bisa memberanuskan segala amal ibadah kita, yaitu penyakit hasad, dengki, iri hati. Yang dinamakan hasad adalah dia memiliki kebencian, benci, gagak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, dan juga mengharapkan kenikmatan tersebut hilang dari diri orang lain. Itu namanya hasad, dengki. Kalau boleh jadi dirinya aja, artinya dia kepengen mendapatkan juga nikmat seperti yang Allah berikan kepada orang lain, tanpa ada harapan, tanpa ada kepengen nikmat orang lain tersebut hilang. Itu namanya ghibthah. Beda. Kalau hasad, dengki, dia kagak senang orang dapat nikmat, dia pengennya nikmat orang itu hilang. Itu namanya hasad. Yang diperbolehkan ghibthah. Misal itu orang pergi haji mulu, yang tahu saya juga kepengen, ya Allah. Itu namanya ghibthah. Itu dibolehkan. Ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang bisa membahayakan, menghanguskan amal ibadah kita, bahkan tidak diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi ini kita akan bahas penyakit berikutnya, yaitu penyakit riya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara wasiat orang-orang yang dekat dengan Allah, para ulama-ulama yang cinta kepada Allah, mereka berpesan bahwa hendaklah kita memiliki keikhlasan di dalam ibadah-ibadah kita. Satu di antara yang bisa menghancurkan keikhlasan di dalam kita beribadah adalah sifat riya. Maka riya itu termasuk salah satu penyakit hati yang bisa merusak, penyakit hati, perbuatan yang bisa dan harusnya kita hindari. Itu riya. Kenapa harus kita hindari? Karena riya itu bisa membawa seseorang pada keburukan yang kelak akan menghapuskan segala amal baik yang ia lakukan. Allah sudah melarang, udah jelas-jelas kagak boleh ada riya dalam ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nas.
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan kalian mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan orang lain, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia. Maka riya bahasa lainnya kalau kata kita pamer, itu riya. Ulama mengatakan bahwa riya itu tolabul jahi wal manzilah fi qulubin nas bi a'malil khairi wal ibadat. Mengharapkan nilai, mengharapkan kedudukan, penghargaan dari orang lain dalam berbagai macam amal kebaikan dan ketaatan ibadah, itu namanya riya. Yang diharapin nilai, yang diharapin kedudukan, adanya penghargaan, biar dikata, biar dibilang anu, biar dikata anu, itu namanya pamer. Al-amal li ajrinas, dia berbuat semata-mata karena manusia. Dia beramal agar dinilai orang lain. Dia memperlihatkan, memamerkan amal ibadahnya. Contoh, secara langsung di depan orang banyak begini nih, kita ngeluarin duit dari kantong, mau sedekah, biar dipuji, dibilang ahli sedekah, itu namanya riya. Kalau kita ngasih tahu, nyeritain, memberitahu kepada orang lain, tadi saya habis sedekah 200.000 di masjid Al-Ikhlas, tuh nyeritain tuh. Kalau ceritain biar orang lain dengar, kalau udah dengar biar dipuji, namanya sum'ah. Namanya apaan Pak? Sum'ah. Kalau kita ngelakuinnya biar dilihat sama orang, namanya riya. Baca Quran di masjid Al-Ikhlas kencang-kencang pakai toa, zikir dikeras-kerasin biar orang lain dengar suara siapa tuh, biar suaranya dipuji enak, fasih, merdu, itu namanya sum'ah. Sama itu juga, riya sama sum'ah itu juga, tujuannya sama-sama pamer. Cuman beda penekanannya. Kalau riya pengennya dilihat, kalau sum'ah pengennya didengar. Allah udah benar-benar. Maka kalau kita pengen benar-benar, ya lihat tuh di dalam surat Al-Kahfi di ayat terakhir. Apa firman Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang pengen ketemu Allah, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu apapun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mempersekutukan Allah. Kalau orang udah mempersekutukan Allah, namanya apa? Namanya apa? Assalamualaikum. Namanya apa? Iya, syirik perbuatannya. Jangan kita berbuat syirik kepada Allah. Di dalam ayat tersebut dikatakan tuh, jangan mempersekutukan Allah, jangan berbuat syirik. Apa yang dimaksud di dalam syirik di sini? Nabi SAW bersabda, ya di dalam riwayat Imam Ahmad, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kata Nabi, sesungguhnya yang aku lebih takutkan, yang aku lebih khawatirkan atas kalian adalah
asyirkul asghar, syirik yang kecil. Sahabat nanya, apa itu ya Rasulullah syirik kecil? Apa kata Rasulullah? Ar-riya. Riya, pamer, itu dibilangnya syirik kecil. Mengapa Rasulullah mengatakan demikian? Karena riya itu merupakan penyakit yang kronis yang bisa menimpa hanya kepada orang-orang yang soleh, hanya orang yang melakukan amal kebaikan, hanya orang yang melakukan ibadah yang bisa terkena penyakit riya. Kalau orang yang demen maksiat, pelaku dosa, mah kagak ada penyakit riya. Apa yang mau dia riyain kalau dia lagi mabuk? Apa yang mau dia banggain sama maksiatnya dia? Jadi cuma orang yang melakukan ibadah, orang soleh yang bisa terjangkit penyakit riya. Maka ini yang ditakutin sama Nabi, yang dikhawatirkan sama Rasulullah adalah penyakit riya ini. Bahkan dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Maukah kalian aku kasih tahu, kata Rasul, yang lebih aku takutkan daripada fitnahnya Dajjal? Apa ya Rasulullah? Asyirkul khafi, syirik yang samar, syirik yang kagak kelihatan, yang sembunyi-sembunyi. An yakumar rajulu yusolli fayuzayyinu sholatahu lima yara min nadhari rajulin. Kata Nabi Muhammad, seseorang berdiri kemudian dia sholat dan dia baguskan sholatnya karena dia tahu ada orang yang melihat dia lagi sholat. Itu yang Nabi takutin. Yang Nabi khawatirin adanya riya. Dia sholat, dia bagus-bagusin sholatnya biar dinilai sama orang. Dia ibadah, dia dibilang pengen ahli ibadah. Orang ibadah itu kudunya yang dicari, yang dikejar adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Yang dicari itu perhatian Allah, bukan perhatian makhluk. Maka oleh karenanya inilah yang lebih ditakutkan oleh Nabi Muhammad SAW dibandingkan fitnah Dajjal. Kenapa? Karena fitnah Dajjal itu, biar kata fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling berbahaya, cuman fitnah Dajjal itu munculnya sekali dan adanya di akhir zaman. Dibandingkan fitnah riya itu bisa terjadi setiap saat. Maka ini yang lebih ditakuti sama Nabi. Ditambah kalau fitnah Dajjal itu yang ngikutin Dajjal cuman orang-orang yang ngelakuin dosa, para pelaku maksiat. Orang-orang soleh mah kagak jadi pengikut Dajjal, nggak bakal dia mencet tombol follower sama Dajjal. Imannya kuat, yang imannya lemah ini yang dia bisa jadi follower Dajjal. Maka yang Nabi takutin fitnah riya, karena riya itu bisa terkena bahkan sama orang yang berilmu sekalipun bisa kena penyakit riya. Maka riya itu kronis. Iya. Kalau udah kena penyakit riya, wah, udah kalau bahasa anunya penyakit kompleks apa? Komplikasi, bisa kena semuanya. Tuh, yang mudah-mudahan Allah jauhin kita dari riya ya. Nah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Kifayatul Atqiya, As-Sayyid Asy-Syaikh Abu Bakar bin Muhammad Syaqaq, yang beliau juga merupakan pengarang kitab I'anatul Talibin. Beliau ini ulama besar, maha gurunya ulama-ulama Indonesia, Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Khatib Al-Nabawi, itu murid-murid beliau. Kata Sayyid Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syaqaq di dalam kitab Kifayatul Atqiya, wa dzarriya'an muhbitan li ibadatin wanzur ila nadharil alimi fatakmula. Jauhin riya, hindarin riya,
muhbitan li ibadatin, karena riya itu bisa memberanguskan amal ibadah. Wanzur ila nadharil alimi fatakmula, pandanglah pandangan Allah yang maha mengetahui, fatakmula, maka akan sempurna keikhlasan kita. Jadi yang dikejar pandangan Allah, perhatian Allah, ridhonya Allah. Jauhin riya, karena riya bisa menghanguskan amal ibadah. Amal ibadah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya. Allah kagak bakal nerima amalan. Allah kagak bakal menerima amal ibadah yang di dalamnya ada secuil penyakit riya. Tuh Pak, Bu, secuil penyakit riya. Secuil aja ada riya, ibadah kita kagak diterima, apalagi setruk. Setruk berat gak? Berat, seember aja berat, apalagi setruk. Setruk, seember aja berat. Dilanjutkan oleh Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syaqqa dalam syairnya di dalam kitab Kifayatul Atqiyah, la tudhiranna fadilatan kaitu taqat la tudrizanna liyunkiruka rozaiya. Jangan kau perlihatkan keutamaan dirimu agar engkau dianggap, dan jangan kau perlihatkan kejelekan dirimu agar orang-orang mengingkarimu. Jangan. Gak perlu kita nunjukin kelebihan kita di hadapan orang yang kita dikata hebat. Gak perlu, gak usah. Biar orang yakin bahwa kita ini orang mulia, orang yang punya, orang ada. Kalau nggak ada, meninggal. Orang ada. Jangan kita tampilin yang nyeleneh dari diri kita biar orang ingkar sama kita. Nggak usah. Sebab apa? Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi'ibilin musila. Iman seseorang itu kagak bakalan dibilang sempurna sehingga manusia dan onta kelihatan sama. Iman tuh Pak, yang namanya iman itu kayak sinyal, kadang kuat kadang lemah. Itu iman. Iman kagak bakalan meningkat, kagak bakal nyampe ke titik kesempurnaan sebelum dia meyakini bahwa manusia sama otak sama aja, atau manusia sama kambing sama aja. Sebelum kita mandang orang sama kambing sama gitu, maka kita punya iman kagak bisa sampai kepada kesempurnaan sebelum kita bisa menyamakan antara orang sama kambing. Apa maksudnya? Seumpama begini, kita nih penggembala kambing, tukang ngangon, kita ngangon kambing kita, di sela-sela kita lagi ngangon sambil ngisi waktu, dah 8:30 saya sembahyang duha, sholat duha 12 rakaat. Kira-kira selesai kita sholat duha 12 rakaat, terbesit kagak di pikiran kita pengen dipuji sama kambing? Ada nggak di dalam hati kita tuh pengen disanjung sama kambing-kambing yang ada tuh? Setelah kita sholat 12 rakaat sholat duha, ada apa enggak Pak? Kenapa enggak ada? Sama kambing. Ya begitu Pak. Kenapa kita enggak pengen dipuji sama kambing? Kenapa kita enggak pengen disanjung sama kambing? Sebab kita yakin, kita tahu bahwa kambing itu kagak bisa memberi manfaat daripada penilaiannya. Kambing kagak punya surga, kambing kagak punya neraka, sama kayak kita. Maka kata Nabi, yang buru imanul mar'i hatta yara nasa kal kabair. Gak bakal sempurna keimanan seseorang sehingga ia melihat manusia sama ontak sama. Kalau kita bisa menilai, bisa menyamakan antara orang sama kambing itu sama, maka kita bakal sempurna keimanan kita, kita jauh daripada riya, kita bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah
Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada 6 tempat yang memiliki potensi bisa tumbuhnya riya. Ada berapa Pak? Ada 6 tempat. Yang pertama min jihatil badan, dari segi badan. Apa contohnya? Riya bisa tumbuh dari segi badan. Riya bisa tumbuh dari badan kita. Contohnya, badan dikuru-kuruin, badan dibegeng-begengin, dilemes-lemesin biar orang nilai bahwa dia itu ahli puasa. Dikit-dikit ngeludah, bibirnya dielak, dikering-keringin biar orang nilai dia itu ahli puasa. Itu orang badannya kurus banget ya. Dia ahli puasa. Gitu. Ada nggak yang begitu? Hah? Itu yang pertama Pak. Riya bisa tumbuh dari badan kita. Yang kedua, min jihatil hay'ah, dari segi penampilan. Apa contohnya dari segi penampilan? Jidatnya dihitem-hitemin biar dibilang ahli sujud. Kalau lagi sholat sembahyang pas sujud, palanya diusap-usap ke sejadah biar hitam, biar dibilang ahli ibadah, tukang sujud, tahajudnya 1000 rakaat. Itu dia. Ya Allah, banyak waktu. Ya kalau emang udah hitam mah hitam aja. Dia mah bukan jidatnya doang yang hitam, semuanya hitam katanya. Bisa juga dari segi penampilan, rambutnya diwarnain, yang tadinya putih jadi hitam biar dibilang muda. Boleh nggak boleh? Di rambutnya diwarnain, yang tadinya putih jadi hitam biar dikata muda. Biar dikata muda, padahal kulitnya nggak bisa bohong. Iya, ribut. Kalau lagi perang, jihad, kagak apa-apa, biar bikin jiper lawan. Coba kalau lawan kita rambutnya putih semua, ada yang kita, ya gak usah pakai senjata, ini mah tiup aja gak roboh. Jadi kan udah pada loyok, udah pada perang tuh. Makanya kalau perang kagak apa-apa. Memang kalau kita sekarang Pak yang udah putih mah putih aja. Bersyukur, berarti Bapak udah termasuk golongan hijrah dari dunia hitam. Iya, udah putih. Yang ketiga, min jihatil malabis, dari segi pakaian. Min jihati siap nih pakaian. Mana-mana bawa sorban, pakai pici, pakai songkok, biar dibilang ustaz, biar dikata haji. Ya, ada nggak begitu? Banyak ada. Pakai bajunya compang-camping, banyak banget tambelannya. Yang tadinya tuh pokok putih jadi kuning kayak kesiram kopi. Dekil banget, kucel, biar dibilang juhud, kagak cinta sama dunia. Dikata supi, sulit finansial. Ada yang begitu? Ada ya. Orang apa biasa aja, dan jangan mah kita mantesin, waktunya pakai jas, waktunya pakai batik, waktunya pakai sendal, pakai sepatu, normal aja.
menyesuaikan pakaian kita ya Bu ya. Waktunya pakai daster. Iya. Terus bukannya kagak boleh kita pakai baju bagus, boleh. Malah bagus. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan sangat menyukai keindahan. Mantesin aja, niatin kalau pakai baju lillahi ta'ala, nutup aurat. Kan Islam juga ngajarin kita tentang kebersihan, kerapihan. Mau bajunya itu aja, kalau sholat yang ini aja, biar ini jadi baju satu-satunya jadi saksi di hadapan Allah. Kalau pernah dicuci Pak, nih daki nih kelihatan banget di sini. Mau kena juga itu aja. Bu, ibu kalau mau kondangan, bapak kalau mau kondangan, baju milih dulu apa enggak? Kan banyak tuh di gantungan, yang ini apa yang ini ya, yang ini. Mama pakai yang mana? Yaudah ayah yang ini dah. Kan gitu, milih. Giliran mau ibadah pakai baju seadanya. Giliran mau sholat ke masjid, yang ada aja dipakai. Terbalik apa enggak? Iya. Nih Pak, dia bisa nimbul, bisa muncul dari segi pakaian. Kita niatin kalau kita mau pakai baju itu lillahi ta'ala. Ikutin ajaran agama Islam dengan cara kita berpakaian, kita nutup aurat. Jangan biar dinilai orang lain. Jangan biar orang lain tuh pada terpesona sama penampilan kita. Enggak usah. Itu mau belakangan. Kalau yang udah ganteng, mau ganteng aja. Ya. Ya, saya nggak ngomong jelek. Yang keempat, min jihatil qaul, dari segi ucapan. Itu paling banyak. Di mana? Di ustaz, ulama, tokoh masyarakat. Kalau kemana-mana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, sadaqallahul azim. Ngomongnya dipasai-pasaiin biar dibilang Masya Allah. Kalau Ustaz Sulaiman emang udah pasai, merdu enak aja ngomong. Lah kalau kayak kita sama kita udah biasa ngomong gini, begini aja. Alhamdulillah. Ini sering kali adanya di mana? Ulama, ustaz, tokoh masyarakat. Kalau lagi ngomong pengen didengerin, giliran orang lain ngomong dia nggak mau dengar. Ada nggak yang begitu? Banyak aja udah dari tadi. Pokoknya kalau namanya ngaji Pak, kalau duduk ngaji hatinya belum kesinggung, belum kena ngajinya. Karena namanya ngaji itu bukan cuma masuk kemari, nih kemari. Kalau lagi duduk ngaji, gue lagi ngomong gitu. Nah itu namanya udah kena ngajinya tuh. Kenapa bisa sakit? Karena ada penyakit tuh. Namanya obat kalau kita minum kan pahit tuh. Betul nggak? Madu aja yang tadinya manis, tapi kalau kata orang sakit, madu rasanya pahit tuh. Itu Pak. Jadi kalau sekarang nih pagi ini kayak gua keluar aja dah, kalau ngaji gua singgung, boleh kali deh. Itu penyakit hati Pak. Ada di dalam di sini. Kudu dibersihin, ya. Kudu dibersihin. Jadi kalau kita namanya riya itu bisa timbul dari segi ucapan. Maka kita hati-hati kan. Mau orang berilmu atau nggak berilmu, apalagi kita lagi berbicara depan orang banyak, ya nih kalau kita ucapan kita semuanya kembaliin ke Allah. Kita bisa ngomong ini karena siapa? Karena Allah. Ini sekarang aja nih kita bisa ngomong ini, emang Allah yang ngegerakkan kita punya lisan gitu. Jadi hati-hati. Yang kelima, riya itu bisa timbul min jihatil amal. Nah ini lebih banyak lagi dari segi perbuatan.
Kalau sembahyang, kalau sholat, rukunya, sujudnya dilama-lamain, taunya belakangnya ada mertuanya. Bayang subuh doa kunutnya dilama-lamain, taunya belakangnya ada mertuanya. Biar dikata sama mertua, Masya Allah, mantu gua emang paling baik, nggak ada yang lain. Mantu favorit. Ada yang begitu Pak? Allah. Sholat, Allah, nunduk banget, nunduk banget palanya. Seorang tabi'in itu ada yang pernah ditegur, lagi sholat, palanya nunduk banget, ditegur sama Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, laisal khusyu' fil qalb bal fil qulub. Khusyuk itu bukan di saat kita nunduk leher kepala kita tuh, bukan. Tapi khusyuk nih di mana? Di mana nih? Di hati. Yang mesti kita tundukin hati kita di hadapan Allah. Itu sholat kalau khusyuk, hatinya yang nunduk, bukan kepalanya. Sunnah emang. Kalau sampai nunduk banget, biar kita khusyuk. Ya. Sholat juga begitu, ya. Ini kadang kan emang kita lagi sholat jemaah, kadang kan kita mah merasa aja sholat kita dilihat diperhatiin sama orang, ya. Jadi kita bagus-bagusin sholat imam, biar kata imam dari Mekah itu, rakaat pertama Qul Yasin, rakaat kedua Ar-Rahman, ya bubar jemaah, jadi itu beres lah. Tuh, min jihatil amal, ya, sedekah dilihatin sama orang, duitnya digempeng, gaji murah. Yang keenam, riya bisa tumbuh dari mana? Dari banyaknya teman, banyaknya murid, banyaknya jamaah, banyaknya pengikut, banyaknya guru, bisa. Guru gua banyak, itu bisa tumbuh riya. Punya banyak murid, majelisnya, jamaahnya, kalau lagi ngaji, doang begitu. Biar dibilang ulama yang hebat, yang alim, jamaahnya banyak banget sampai keluar-luar. Emang pada di luar ketemu masuk. Banyak-banyak guru, di gurunya dia banyak, dia senang banget katanya. Sampai dia hadir acara sono sini tabarukan, cium tangan bolak-balik, selfie, foto, dipajang di status biar dikata emang dia doang yang paling berhijrah. Foto sama Kiai Kondang sama Habib, segala macam biar dibilang, wah, biar ada branding. Dia sekarang mereka mau lama mulu. Ada nggak yang begitu? Pak, yang kayak begitu masih lebih bagus Abu Jahal. Kenapa? Karena dia ketemunya Nabi Muhammad. Betul nggak? Ketemunya Abu Bakar, ketemunya Umar bin Khattab. Lah kita biar dibilang, ini temen ustaz mulu sekarang itu, Yai mulu, Habib mulu, rumahnya rumah. Jangan Pak, itu bisa muncul dia dari situ. Ya, bisa muncul dia dari banyaknya guru. Bukannya nggak boleh guru banyak-banyak, boleh. Ini kembali lagi kemana? Banyak teman, banyak komunitas motor, mobil, dia pakai, dia ikut komunitas itu, ya. Ada nggak begitu? Biar dibilang, wah dia orangnya gampang bergaul, dia supel, itu bisa lihat di situ, ya itu. Nah, apalagi riya juga bisa tumbuh dari gelar, lakop.
Pak Bowo, Pak Bowo, ada orang manggil gitu, Pak Bowo, diem aja dia, nggak mau nengok. Pak Haji Bowo, siapa tuh? Langsung nengok, siapa tuh yang manggil saya tadi barusan? Lapor tuh, gelar panggil Haji, itu enggak? Bang Sulaiman, Bang Sulaiman, diem aja dia, dalam hati, tahu lu Pak Ustad. Giliran panggil Ustadz Sulaiman, oh iya ya, manis banget. Ada yang begitu? Nggak tahu, wah Haji, gua 2 kali gua Haji, main panggil nama gua aja. Pak, orang biasa aja deh ya, apa gelar juga melakop biasa aja. Nggak dipanggil Ustadz, dia marah-marah, mas loh. Ada tuh Pak yang begitu Pak, saya pernah lihat orangnya saya. Ya Allah, orang manggil kita Haji, alhamdulillah, kita doa ya Allah, mudah-mudahan haji saya diterima. Kalau memang belum pergi haji ya Allah, mudah-mudahan cepat dikabul saya berangkat haji. Biar kata udah haji, orang manggil nama kita doang, Bowo, nggak ada hajinya. Jadi mau dipanggil Bowo, Pak Bowo, Pak Haji Bowo, ya orang nggak pakai hajinya, emang dari lahir namanya Bowo, nggak ada hajinya. Betul Pak Bowo ya? Doain Pak Bowo panjang umur, amin. Jadi ini riya nih, Amer, yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW lebih daripada fitnahnya dan Dajjal. Kita jangan ngeremehin dah, jangan anggap enteng masalah riya ini. Sebab apa tadi? Riya bisa menghancurkan ibadah kita. Riya bisa menghanguskan ganjaran amalan kita. Nggak ada nilainya ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita biar terhindar daripada penyakit riya nih? Ketika kita beribadah, melakukan amal kebaikan, tanamkan dalam hati kita adanya keyakinan bahwa ibadah yang kita lakukan, amal perbuatan yang kita kerjakan itu pasti akan dicatat oleh Allah dan terdapat ganjaran yang pahalanya bakal balik kepada kita. Jadi kalau kita udah yakin begitu, kita kan kepengen dinilai sama orang, nggak pengen dinilai sama makhluk. Apa nggak cukup kita dinilai sama Allah? Apa nggak cukup kita mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala? Allah yang punya surga, Allah yang punya neraka. Orang makhluk kagak bisa masuk surga, nggak bisa nentuin kita masuk neraka. Allah yang nentuin, Allah yang punya. Jadi penilaian Allah lebih penting daripada penilaian makhluk. Kembali lagi tuh kepada perihal tauhid kita, maqamul ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah pada Allah seakan-akan kita lihat Allah. Kalau kita nggak lihat Allah, kita tahu Allah bakal lihat kita. Udah dengan demikian kita punya hati bakal terdidik tuh. Riya kagak ada di dalam ibadah kita. Amin. Karena tadi kita perlu yakin bahwa penilaian yang sesungguhnya itu adalah penilaian Allah, bukan penilaian makhluk. Kita perbaiki hati kita, lempengin lagi kita punya hati, lurusin lagi kita punya niat kita lillahi ta'ala sebelum kita beramal. Karena niat ini merupakan fondasi. Kalau kita mau melakukan sesuatu, diterimanya amal ibadah kita itu sebagaimana niat. Apa yang kita hasilkan, apa yang kita dapatkan itu tergantung niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Dan apa yang didapat itu semua yang diperoleh tergantung apa yang diniatin. Jadi amal itu tergantung niat. Apa yang kita peroleh juga tergantung niat. Bukan dari besar kecilnya perbuatan kita, bukan dari sedikit banyaknya amal kita, tapi semua karena niat. Boleh jadi yang kita lakuin kecil, boleh jadi yang kita amalin sedikit, tapi karena niatnya bagus, niatnya lillahi ta'ala, maka akan mendapatkan nilai yang lebih dari Allah. Kita akan diangkat derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam, al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal itu kayak raga kaleng. Amal itu kayak botol. Ini botol kalau kita isi air bening, harganya berapa? Botol kita isi air bening, harganya berapa? 2.000. Berapa? 3.000. Botol kita isi air jeruk, harganya berapa? Ada yang 5.000 ya. Lebih mahal dari yang tadi ya. Ini botol kita isi madu. Berapa madu Pak botol? Oh, ada yang ratusan ribu. Bapak pernah bawa madu ke rumah? Hah? Apa Pak Haji? Ya. Haji girang banget, pernah bawa madu ke rumah? Ya Allah. Amal tuh kayak botol. Kita isi air, harganya nggak seberapa. Kita isi madu, harganya lebih mahal. Jadi yang bikin mahal itu botolnya apa isinya? Isinya. Jadi yang bikin mahal itu adalah isinya. Itu inti tuh, keikhlasan itu adalah inti dari suatu ibadah. Setan nggak ada bisa godain kita. Setan nggak ada berhenti. Dari mulai kita mau berangkat ngaji, kata setan, udah nggak usah ngaji, tidur aja mendingan habis subuh di rumah. Udah datang ngaji, apa kata setan? Duduknya paling depan, biar ente dibilang paling doyan sama pengajian. Duduknya paling depan, kata setan, biar ente dinilai yang paling istiqomah datang pengajian. Setan nggak berhenti. Udah pulang juga jalan tekan, sorban ini, pulang dari masjid. Setan begitu. Ya, jadi kita beramal mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Karena yang namanya riya adanya di hati, bukan di mulut, bukan di tangan, bukan. Riya adanya di sini. Malaikat raqib, malaikat atid itu tugasnya apa? Mencatat amal. Mencatat amal. Malaikat raqib sama atid. Malaikat raqib sama atid aja nggak bisa nuduh orang riya, nggak bisa. Dia bertugasnya nyatat, dia catat aja. Yang tahu riya atau ikhlasnya itu cuma Allah. Malaikat raqib atid nggak tahu. Maka kita jadi manusia, jangan ngelebihin malaikat raqib dan malaikat atid. Ada orang sedekah, ada orang donasi, ada orang bikin santunan yatim piatu. Lihat tuh orang tuh. Atau kita gitu, amer aja lu punya harta. Gak boleh kita nuduh orang itu lihat. Malaikat aja kagak bisa. Betul kagak? Lah ini ada manusia sok-sokan nilai orang riya. Namanya ngelebihin malaikat. Ini kan kita ngaji ngoreksi diri kita, bukan ngoreksi orang lain. Ngoreksi hati kita, bukan orang lain. Ngaji kita ngelempengin apa yang ada di dalam diri kita. Hati kita rapihin, kita bersihin. Jadi kita nggak bisa nuduh orang pamer, nuduh orang riya, nggak bisa. Justru kita nih yang nuduh orang itu riya. Kita yang riya, kita yang dosa. Yang dosanya itu kalau ditumpuk di bumi kagak muat. Saking gedenya dosanya. Malaikat aja kagak tahu, yang tahu cuman Allah. Sampai misalkan ada orang umroh, ada orang mau pergi haji, dia bikin walimatus safar. Terus kata kita gini, gue juga berangkat,
Gua nggak bikin gitu-gituan, ngapain, pamer aja. Umroh bikin gitu-gituan. Itu namanya tasakur, selamatan. Dia ngundang orang banyak. Kan namanya umroh, namanya haji itu panggilan Allah. Perjalanannya juga jauh, luar biasa. Dia minta doain sama orang banyak biar dia selamat. Kan bagus begitu ya. Lah bukan pamer dia niatnya, minta doain ya, diundang semuanya. Nah kalau kita umroh pengen ngumpet-ngumpet, nggak mau bikin walimat usaha, emang kita naik pesawatnya sendirian, nggak ada yang lihat sampai sono, kan rame. Kalau emang udah dasarnya pelit, mah pelit aja, nggak usah nuduh orang ria. Kalau emang nggak mau takut dimintain oleh-oleh dari mahkamah, diem aja. Betul ya Bapak. Ada lagi orang ibadah di depan Ka'bah divideoin, dipoto, ada kita dipasang status, ria, pamer, di share ke media sosial. Emang udah zamannya. Orang dulu gimana orang dulu pulang pergi haji, dicetak fotonya sampai segede pintu rumah, ya kan? Belum ada HP tuh, pakai tustel, dijepret, dicetak sampai rumah, digedein, dibingkai. Saya pernah lihat tukang bakso mana begitu tuh, di anunya di warung baksonya ada. Betul nggak? Ya terserah dia mau panjang di mana. Itu sebagai wujud kegembiraan. Dia bersyukur selama ini dia sholat cuma ngadep tembok rumahnya. Betul nggak? Iya, di dokumentasi sama dia buat kenang-kenangan. Kita nggak usah repot. Makin susah hidup kita kalau ngurusin orang. Biarin dia yang begitu mah. Emang dia kalau emang niat dia bagus, motivasi buat syiar, silakan. Amal ditulis-tulis, nama bulan, ditulis, buat dong, nulisnya hamba Allah. Lu yang ria. Hah? Pakai ditulis Haji Anu, buat tulisnya hamba Allah. Emang ketahuan lu ngasihnya dikit. Mbak Allah, giran banyak lu pengennya ditulis nama lu. Tuh, kembali lagi ke hati kita masing. Jadi nggak usah repot. Iya, kita nggak usah nuduh-nuduh orang ria. Ya, kalau kita ibadah amal kemudian ada ria, selesai udah beres. Ibadah kita kagak diterima. Nggak usah dah kita kepengen dinilai sama orang. Ibadah mah diem-diem aja gitu ya, pengen dilihat sama orang lain nggak usah. Inna fadla amali sir ala amali dahri bisab'ina dhifa. Sesungguhnya amal yang sembunyi-sembunyi itu lebih utama 70 kali lipat daripada amal yang terang-terangan. Nah, sebagai penutup, bagaimana ini? Misalkan Bapak sekarang udah tahu nih penyakit ria begini, kemudian kita beribadah, kita melakukan amal perbuatan udah benar-benar ikhlas lillahi ta'ala, di hati kita udah bersih nggak ada ria. Tiba-tiba habis ngelakuin ada orang datang menguji kita. Wah, kita habis bikin cantunan, habis bikin acara. Oh, Haji baik banget ya, Haji biar sehat. Ada orang menguji kita begitu, ada orang yang kita. Tadi kita udah bersih tuh, udah ikhlas lillahi ta'ala, atau ada yang menguji kita. Bagaimana tuh? Ketahuilah Pak, ketika ada orang menguji diri kita, ketika ada orang nyanjung kita, tauin bahwa mereka sedang menguji apa yang Allah ciptakan pada diri kita. Kita bukan orang baik, hanya saja Allah yang maha baik menutupi segala aib dan kekurangan yang ada pada diri kita. Beres. Jadi semua kembalinya kepada Allah, ujian kepada Allah. Jadi kita ada orang, ya Allah Ustaz ganteng banget ya, alhamdulillah. Ya Allah Ustaz baik banget ya, alhamdulillah. Ya Allah Ustaz suaranya enak banget ya, alhamdulillah. Ya Allah Ustaz
bininya banyak-banyak. Pak Haji baik banget ya Allah, tiap pagi ngasih saya duit. Loh, wah, jangan tuh begitu tuh. Menggua di kampung ini nggak ada lagi, jangan ya. Buang jauh-jauh. Semua kembali pujian kepada Allah. Nah, ada satu doa yang ketika kita dipuji oleh orang lain, ini boleh dibaca. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau hukum aku karena pujian yang mereka ucapkan, dan ampunilah segala kekuranganku apa yang mereka tidak ketahui, dan jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Apa Pak? Dan minta mau sesuatu ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Kalau ada kita lagi lewat, dia tuh orang kaya tuh di kampung ini, dia duitnya nggak habis-habis, dan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfirli ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Oh, adem nih. Ya, dia tuh bolak-balik masjid mulu, dia sembahyang rajin. Ya, mau bolak-balik doang. Dia mondar-mandir lagi nyari mana sendal yang cakapan boleh diambil ya. Dan segitu aja dulu ya. Itu penyakit ria. Mudah-mudahan Allah jauhin kita dari penyakit ria ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Nanti ada penyakit-penyakit lagi yang mesti kita benerin. Kayak ada penyakit sombong sama ujub bangga diri, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.